Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar hari ini? Baik, Mister. Baik, Mister. Baik, Mister. Puji Tuhan ya, kita semua masih diberi kesehatan sampai hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ibu kami yang di surga, kami sekarang akan belajar IPA. Berkati supaya yang akan kami pelajari bisa kami mengerti. Pak Beni cek kehadiran siswa dulu ya. Hari ini banyak yang tidak bisa hadir. Tapi yang tidak hadir, yang hadir itu ada Audrey, Evander. Oke, Pak Beni cek dulu. Suaranya sudah ada ya, video sudah tampil semua. Cek kerapihan dulu, sudah rapi ya, baju sudah seragam semua. Ini kayaknya videonya baik, bisa dipakai ya Kayla ya. Oke, good. Sekarang Pak Beni akan sedikit ceritakan ya mengenai Thomas Alva Edison sebagai motivasi kita. Semua sudah kenal Thomas Alva Edison ya, maksudnya sudah pernah mendengar namanya ya. Coba siapa yang tahu Thomas Alva Edison itu terkenal sebagai penemu apa? Kita masuk ke materi. Kita akan membahas mengenai fenomena petir dan beda potensial. Pak Beni tanya dulu nih. Pernah kan melihat petir? Pernah. Dekat juga pernah. Pernah yang dekat tadi nyamber benda nggak? Kena benda atau sesuatu gitu nggak? Kayaknya sih harusnya iya. Soalnya agak beberapa meter, ya agak jauh dikit tapi nggak terlalu. Pokoknya masih bisa dilihat. Kalau dulu Pak Beni punya TV tuh kesambar petir, rusak nih. Aslat ya. Kalau kenanya. Nah, sebesar itulah dampak dari petir ya yang bisa menyambar. Sehingga kita nanti akan belajar mengenai fenomena itu sehingga kita bisa menghindari ya resiko tersambar petir. Beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai ini. Tujuan pembelajarannya, coba tolong baca Audrey. Satu, apa tujuan belajar kita hari ini? Merinci peristiwa terjadinya petir sebagai contoh fenomena listrik statis. Good. Yang kedua, nah apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, nanti Pak Beni akan membagi menjadi 2 kelompok. Lalu kita masih di main session, di session utama kita akan mengamati video. Nah, kita akan mulai dari pretest. Nah, kita pakai quizzes. Pak Beni akan buat di chat. Quiz ini nggak akan masuk di buku nilai, tenang aja. Kerjakan dengan jujur seperti apa yang kalian ketahui. Mengerti semuanya? Bilang. Sudah semua ya? Oke, kita lihat. Juaranya, juara 3 Audrey, juara 2 Brian, juara 1 Finland. Ya, selamat. Tapi ini masih pretest ya. Pretest itu memang belum diajarkan. Nah, kalau Pak Beni lihat, ini Finland betul semua nomor ya Finland. Berarti Finland udah punya kemampuan awal yang bagus ya, sebelum mempelajari materi petir ini. Mungkin Finland tertarik juga dengan cuaca ya, dengan petir dan sebagainya. Brian salah satu ya, oke. Di nomor 1 mengenai arah sambaran petir. Sebagian besar dari kalian salah di nomor 1. Kalian menjawab dari awan ke bumi. 3 pembagian kelompok sudah ya tadi ya, Evander, Amanda, Kayla. Kelompok 2 Helena, Bannister sama Finland. Oke, kita. Oke, siap ya. Udah pindah kan share-nya ya, screen-nya ya. Iya, Mister. Ya, siap, amati. Suaranya ada di situ? Hai sobat, ketemu lagi di video terbaru. Ada saatnya alam terlihat sangat indah, namun ada kalanya juga ia tampak mengerikan.
Fenomena ini juga terkenal dengan istilah everlasting storm atau petir abadi. Catatumbo ditandai dengan munculnya petir bersahut-sahutan yang turun menuju danau di daerah Venezuela. Nah, sekarang setelah kalian mengamati video tadi, coba kalian identifikasi, temukan menurut kalian apa sih yang harus kita pelajari dari petir tadi agar kita Arah sambarannya. arah sambaran paling dekat ya, arah sambaran. Kita harus mengetahui arah sambaran petir gitu ya. Jadi Iya. kita jangan di tempat yang petir itu akan arah untuk menyambarnya. Oke, good. Aku Mister, Oke, apa Bray? jangan berlindung di bawah pohon. Berarti Brian menurut Brian kita harus mempelajari tempat berlindung ya, tempat berlindung saat ada petir. Oke, good. Untuk mengerti itu kita harus mengenal petir. Nah, untuk itu yang akan kita pelajari dan menurut ini adalah penyebab. Ya nggak? Kita nggak bisa mengetahui sebelum kita tahu asal muasal petir itu dari apa. Ya kan? Nah, itu yang kita pelajari ini. Kita harus mengenal dulu petir. Apa sih penyebab petir? Kita akan kerjakan dalam breakout room LKPD ini. Kalian boleh cari di sumber manapun, di internet, di buku ya. Setelah itu, waktunya ada 10 menit nanti. Setelah itu kalian membuat presentasi. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai Word, boleh pakai apa aja, Adobe. LKPD-nya ini ya, kelompok 1 tuh ya. Iya, yang dokumen 1. Tolong di share screen ya biar ke record progres kalian. Oke, Mister. Selesaikan share screen. Oke, Bapak ini ke kelompok 2 dulu. Takutnya belum ada ininya. Ini LKPD kelompok 2. Udah ada belum? Udah Mister. Ada Mister. Bisa diakses. Oke, good, ada share screen. Oke ya. Tulis sama. Ini kan berarti. Iya. Nih Dre, coba lu buka WA gua. Oke, bentar. Apa penyebab terjadinya petir? Beda-beda sih tadi pas disebutin kan. Gua cari Google. Ini, yang ini Kai. Oh, oke. PPT-nya yang ini kan. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan terus bergerak. Mister, ini maksudnya peristiwa terjadinya petir itu kayak gimana Mister? Gimana ya? Urutan terjadinya. Bukan hanya penyebabnya. Ya, ngerti ya? Dari apa dulu, ntar ujungnya jeder. Nah, tuh. Ada yang bisa dibantu? Enggak ada, Mister. Aman. Cuma sedikit bantuan aja ya, kalau peristiwa itu kronologis urutan kejadian. Oke. Ngerti ya? Jadi dari apa dulu, terus jadi apa, terakhir jeder, jadi petir. Ya, Mister. Oke? Yang tadi gue kirim tuh penyebab, Dre. Kalau gitu pakai ini aja di dokumen apa? Google Slides, apa sih namanya? Google Slides. Oh iya. Google Slide. Ya benar. Ya. Ya pakai itu aja, Bray. Ya, kita akan mulai presentasinya. Seperti kelompok 1 sudah lebih siap, kan? Yang Pak dinilai ada 2. Yang pertama adalah nilai presentasi kalian, keterampilannya, apakah presentasinya bagus dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kalian melaksanakan presentasi dengan bahasa yang benar tidak. Yang ketiga, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada soal jelaskan dengan rinci peristiwa terjadinya petir. Jadi yang pertama, prosesnya terjadi muatan pada awan ini karena awan terus bergerak secara teratur dan terus menerus. Lalu selama pergerakan ini awan akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja dan sisi sebaliknya akan berkumpul sisi positif. Terjadi
Yang kedua, terjadinya pembuangan. Soal yang pertama adalah jelaskan dengan rinci peristiwa terjadinya petir. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Oke, Pak Beni share juga nilainya. Untuk presentasi kelompok 1 sudah bagus, cuma tadi karena nggak pakai media yang lain selain AKPD, maka berkurang 1 ikhlas ya. Mendapatkan nilai 100. Oke, selamat untuk kelompok 2 nilai presentasinya yang menang. Sekarang untuk jawabannya, nilai pengetahuannya. Kelompok 1 itu betul semua kecuali nomor 4. Betul, cuma kurang tepat ya. Jadi beda potensial tuh memang karena jumlah elektron, tapi setelahnya ya itu yang kalian nggak tulis. Sehingga setelah karena beda jumlah elektron, maka akibatnya muatannya berbeda. Rumus betul semua, menghitung pada potensial juga betul, sehingga nilai kelompok 2 87. Nah, untuk nilai pengetahuan juaranya adalah kelompok 1. Selamat kelompok 1. Adil berarti ya, Mas. Adil ya, tanpa dibuat-buat ya. Oke, good. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai ke kesimpulan kegiatan hari ini. 1 orang simpulkan penyebab terjadinya petir itu apa? Yang nomor 2, petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Iya, sehingga terjadi perpindahan muatan listrik. Oke. Untuk menguji kemampuan kalian ya, setelah ini sudah bagus sekali, sudah tadi kelompok semua yang sangat baik. Pak Beni akan berikan post test. Nah, post test nih. Go. Fokus. Lihat, juara 3 Brian, juara 2 Finland, juara 1 Evander. Selamat ya. Oke. Nah, anak-anak, nomor 1 betul semua akhirnya bahwa arah listrik itu adalah kemana aja. Bisa ada Edmodo, penugasan, Pak Beni sudah posting. Ada nggak di layar kalian ini Edmodonya? Ada. Mengenai penilaian diri, ini penilaian diri, kalian klik nanti. Dan upload, kalian nilai diri kalian sendiri ya. Ini jawabnya sudah buka, sudah diupload. Nih, nama Vioneta. Vioneta merasakan hal ini nggak? Kalau berdoa selalu semua sesuatu. Nah, ini penilaian refleksi namanya. Terus mengenai tugas ini fisik statis sudah dikumpulkan paling lambat 3 hari dari sekarang, tanggal 3. Itu mengenai soal yang tadi ya, tapi soalnya berbeda, tapi mengenai pembahasan pada potensial dan fenomena petir. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Beni minta bantuannya, kalian tolong buatkan di chat penilaian terhadap KBM hari ini. Hari ini seru atau enggak, atau gimana gitu. Tuliskan di chat sekarang ya, dalam waktu 30 detik dari sekarang. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hewan-hewan penghasil listrik. Ya, makasih Kayla. Jadi hewan itu bisa menghasilkan listrik juga, kayak belut listrik dan sebagainya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kalian juga boleh mempelajari dulu lebih awal ya mengenai hewan-hewan penghasil listrik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu di hari ini. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan. Kau sertai kami selalu Tuhan, berkati juga Pak Beni yang telah mengajarkan kami. Berkati kami selalu Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.